Selamat pagi teman-teman. Udah ngopi belum? Udah baca koran belum? Atau mungkin udah malah ngecek sosial media duluan sebelum baca koran? Nah, di tengah pandemi gini, mungkin paling penting bagi kita bagaimana caranya tetap berkreasi untuk kita tetap bisa bertahan hidup. Apapun harus kita kreasikan, nggak cuman untuk bertahan bagi diri kita dan keluarga kita sendiri, tapi juga jangan lupa tetap berkarya untuk bangsa dan negara. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan salah satu tokoh inspiratif di bidang entrepreneurial atau di bidang bisnis yang mungkin bisa membagi tips and trick untuk kita semua, termasuk juga saya dan kamu yang lagi ingin memulai bisnis di tengah pandemi ini. Mari kita lihat sama-sama. Halo teman-teman, buat kita follow up tentang apa yang udah kita bahas, gimana caranya bertahan hidup di tengah pandemi ini. Apapun yang bisa kita karyakan, creativity is number one. Jadi sifat dan jiwa entrepreneur itu adalah yang paling penting, apalagi untuk kita bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, saya lagi bersama dengan kakak senior suhu yang saya kagumi, utamanya di area bisnis dan entrepreneurial. Gimana kalau kita langsung ketemu sama Pak Sandiaga? Saya sendiri deg-degan ada di sebelah. Thank you Mbak Ratu Tisha. Makasih banget. Kita sekarang sebenarnya saya cuma pengen mendapatkan kiat-kiat dari beliau untuk bisa berbagi sama teman-teman. Okay. Small businesses, gimana cara memulainya, kemudian untuk teman-teman yang banyak beberapa pertanyaan tentang khususnya di area agraria ya, di area pertanian, karena itu depend on the environment, terus kemudian berhubungan makhluk hidup, banyak yang takut untuk memulai usahanya sendiri. Nah, mungkin kita bisa tanya langsung ke ahlinya dengan dia. Silakan. Pertama, kalau kita bicara mengenai pangan ya, food dan industri berbasis agriculture, dan untuk pengusahanya disebut agropreneur, ini sekarang adalah waktu-waktu yang terbaik ya, karena dengan adanya pandemi ini kita balik pivot ke bisnis yang berbasis kebutuhan. Kebutuhan pangan itu sekarang lagi sangat strategis. Nah, kuncinya memang adalah yang kedua, beradaptasi kepada realita baru. Realita baru adalah digitalisasi. Jadi pengusaha pangan, agropreneur ini harus mengadopsi dan mengakselerasi proses digitalisasinya, menggunakan teknologi terkini, menggunakan pendekatan-pendekatan pemupukan yang lebih baik sehingga prosesnya efisien. Nah, setelah kita bisa beradaptasi, kita terapkan pengelolaan perusahaan dan terutama keuangan yang ketat dan disiplin. Karena pandemi ini kita nggak bisa lagi terlalu gimana ya pengelolaannya, terutama berkaitan dengan pinjaman, berkaitan dengan tagihan, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu crucial, tidak terlalu mendesak, harus didata dengan baik sehingga kita bisa turunkan biaya produksi kita. Dan dengan menurunkan biaya produksi kita, permintaan yang sedikit menurun ini akan bisa kita solusikan dengan masih mendapatkan margin yang baik. Dan terakhir adalah survive through ecosystem. Jadi kita mesti bangun ekosistemnya. Dengan membangun ekosistem itu, kita pastikan sebagai produsen kita bisa membantu untuk menciptakan satu komunitas yang bisa membantu menjual produk kita. Jadi sekarang menjualnya lagi nggak seperti dulu, ada reseller, ada dropshipper, ada jual langsung kepada customers, ada platform-platform yang berkaitan dengan produk-produk hasil bumi yang bisa nyampe dengan rantai distribusi yang terbuka, sederhana dan berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, ini yang tips yang selalu saya berikan, dan congratulations untuk para pengusaha di bidang pangan ya, terutama di bidang agriculture, karena ini adalah menurut saya the new internet, sektor yang akan sangat menjanjikan ke depan. Keren kan tips dari Pak Sandi barusan?
Nanti di next video saya juga akan saya tunjukkan ke kamu apabila ada yang tertarik untuk start agraria bisnis. Kalau saya lagi coba di bidang jamur. Jadi nantikan di video selanjutnya. Dan yang paling penting, ada kemauan banyak jalan, nggak ada kemauan banyak alasan.